pagi hari ini tidak ada satupun yang kau lewatkan Tuhan. Semua kami akan terima yang terbaik dari Tuhan. Hari ini akan jadi sebuah chapter baru dalam kehidupan kami. Yang lama sudah selesai, Tuhan memberi yang baru, yang segar. Kami percaya kami bebas dari semua hutang. Dan kami punya sebuah lembaran baru yang ajaib. Engkau bicara Tuhan buat kami menangkap, mengerti akan hatimu. Sebab apapun yang dari Tuhan akan mengubah kehidupan kami. Blessing-Mu turun buat anak-anak Tuhan hari ini. Roh pengertian, roh hikmat dan roh wahyu yang kuasai kami. Dan apapun yang dari Tuhan kami mau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tetap berdiri sebentar, 2 menit saja sebelum kita dengar firman. Siapa yang siap terima yang dari Tuhan hari ini? Amen. Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, ada sebuah cerita menarik. Tuhan bicara kepada jemaat Pergamus. Ketika Tuhan selesai bicara, maka bagian akhir dia berkata begini, barang siapa menang, akan aku beri batu putih. Saudara, tahukah Anda sebetulnya yang dimaksudkan dengan batu putih? Saya sempat mempelajari budaya pada tahun-tahun itu. Ternyata ini yang terjadi. Setiap kali, setahun sekali minimal, di tiap-tiap kota, mereka mengadakan pertandingan. Maka juara daripada setiap cabang olahraga yang dipertandingkan itu, kalau orang itu juara, dia akan terima mahkota yang biasanya dibuat dari daun. Tetapi hadiah yang diberikan kepada pemenang itu adalah sebuah batu putih. Ketika batu itu diberi, saudara tahu apa akibatnya? Di dalam masyarakat, sepanjang tahun, kemanapun dia pergi, batu itu merupakan akses yang membawa dia bahkan sampai ke istana raja. Seandainya raja mengadakan pesta, orang ini tidak usah diundang oleh raja. Dia cukup datang ke gerbang istana, dia tunjukkan batu putihnya, dan penjaga akan berkata, silakan masuk. Bahkan di zaman itu memang belum ada mall, tapi mereka punya pasar. Bahkan ketika dia masuk ke pasar, orang yang menerima batu putih ini, seandainya dia ingin sesuatu, ada barang yang dia inginkan, seringkali dia cukup tunjukkan batu putih itu, dan pedagangnya akan memberikannya kepadanya. Ini merupakan sebuah akses luar biasa. Dia bisa ketemu dengan siapapun, dia bisa minta apapun, hanya dengan mengangkat akan batu putih yang diberikan kepadanya. Saudara sekalian, mengapa batu putih itu begitu hebat? Sebab memang sudah ada sebuah konsensusnya seperti itu. Bahwa batu ini akan merupakan sebuah akses yang tidak terbatas untuk sang juara. Nah, dengarkan baik-baik. Hari ini, kalau Anda terima yang namanya covenant money, ini bukan jimat, bukan untuk Anda jadikan sebagai barang yang harus disembah-sembah, sama sekali tidak. Saya berdoa Anda sudah punya pengertian dasar tentang yang namanya covenant. Sehingga setiap kali Anda menghadapi kesulitan, pergumulan apapun, angkat di hadapan Tuhan dengan iman, dengan berkata, Tuhan, aku terima covenant money, maka akan berlaku seperti janji Tuhan. Maka ini merupakan sebuah lembaran baru dalam kehidupanku. Yang lama sudah berlalu, Ishakku akan lahir, yang aku tunggu puluhan tahun, tergenapi, Ishakku lahir. Baca Alkitab, saya harap Anda sudah baca, karena kejadian 20 itu langsung disusul dengan kejadian 21, tanpa basa-basi, Alkitab berkata, Ishak lahir. Dan Anda mengerti Ishak artinya tertawa. Firman berkata di Mazmur, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi, mulut kita penuh dengan tawa. Kenapa kita tertawa? Tuhan memulihkan kehidupan kita. Sampai orang berkata seperti mimpi ya, tapi itulah kenyataannya. Saya berdoa semua kita akan mengalami terobosan Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Dan kalau Anda baca Alkitab, ada ayat yang digemari orang, dan Ishak menabur di tanah itu,
Makin hari dia makin kaya, bertambah kaya, dan sangat kaya. Bukankah itu Anda coret di Alkitab saudara? Saya berkata buat saudara, bukan hanya berlaku buat Ishak, tapi Ishak kita akan terjadi. Segera kita masuk new chapter dalam kehidupan kita. Siapa yang siap terima firman Tuhan hari ini? Siapa yang siap diberkati Tuhan hari ini? Let's welcome Brother John Evans ini. Tuhan kirim nabinya buat kita. Berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan. Katakan ke sebelah kanan kiri saudara, ini babak baru dalam hidupku. Ini lembaran baru dalam hidupku. Ishakku segera lahir. Perjanjian Tuhan digenapi. Aku mengalami pemulihan. Mulutku penuh dengan tawa. Semua katakan haleluya. Glory, 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 glory. Remain standing with me a moment. Silakan tetap berdiri bersama dengan saya. I want you to say something to the person next to you. Saya minta saudara mengatakan sesuatu kepada sebelah saudara. I want you to say that if you will obey the Lord today, you will never be the same again. Saudara katakan, kalau engkau mentaati Tuhan hari ini, engkau tidak akan sama lagi. You may be seated in the presence of the Lord. Silakan saudara duduk di dalam hadirat Tuhan. This is a special morning. Ini adalah pagi yang spesial. When I came in and as I turned to sit down, Pada waktu saya tadi masuk dan saya duduk, smoke was in the air. ada asap di udara. God manifests His presence many times Allah by itu smoke being in the air. memanifestasikan dirinya berulang kali lewati awan. Some of you may have already seen it. Beberapa dari saudara mungkin sudah melihatnya. There are special days, and this is a special day. Ada hari-hari yang istimewa dan hari ini adalah hari yang istimewa. The door that stands open before you Pintu yang terbuka di hadapan saudara is impossible to most churches itu mustahil bagi kebanyakan gereja. because they don't have a pastor that totally, completely believes the Word of God. Karena mereka tidak memiliki gembala sidang yang sepenuhnya, secara lengkap, penuh percaya kepada firman Tuhan. You are greatly blessed. Saudara sangat diberkati. See, even now the smoke is in the room, in this part of the Bahkan room. di bagian ini nih, masih Smoke. ada asapnya. The smoke of Kelihatan. God is in this room. Karena asap atau awan dari Allah itu ada di ruangan ini. In the Bible, in Matthew, the 23rd chapter, Alkitab Matius 23 there's a discussion taking place. ada terjadi diskusi di situ. The leaders of the community are pointing out to Jesus the temple and the gold in the temple. Dan para pemimpin bangsa itu menunjukkan kepada Yesus bait Allah dan emas di bait Allah. And they are saying that the gold has sanctified the temple. Dan mereka mengatakan bahwa emas itu menguduskan bait Allah. And the gifts on the altar sanctify the temple. Dan korban yang ada di mezbah itu menguduskan bait Allah. The 19th verse, Jesus says, "You fools and blind, which is greater, the gift or the altar that sanctifies the gift?" Ayat 19 Yesus mengatakan, "Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu?" Our money is not what sanctifies God, Uang kita bukanlah yang menguduskan Allah, but God sanctifies our money. tapi Allah lah yang menguduskan uang kita. There's two kinds of money in the world. Ada dua jenis uang di dunia ini. There is not unsanctified money, Uang yang tidak dikuduskan, and in the book of 1 Peter, it's called filthy money. dan di dalam suratnya Petrus yang pertama itu disebut uang kotor. And there's kingdom money. Dan ada uang kerajaan. When you have opportunity, make a little note, Philippians 4:18. Kalau saudara bisa catat Filipi 4 ayat yang ke-18. You find there that there is clean, sweet smelling money. Di situ saudara bisa dapati yang terjemahnya mengatakan itu adalah uang yang bersih, yang berbau harum. The world operates with corrupted money. Dunia itu dipenuhi dengan uang yang kotor.
But there comes a point in your walk with God Tapi ada titik di mana perjalanan saudara bersama dengan Allah, that He offers you covenant money. Allah menawarkan kepada saudara uang perjanjian. Your church is now grown up. Gereja saudara sekarang sudah bertumbuh. Your pastor, he spoke in these 3 points about the growth of a church. Dan gembala saudara membicarakan 3 poin mungkin mengenai pertumbuhan gereja. He's talked of the days in Egypt when you were in slavery and you needed almost no money. Dan dia berbicara mengenai pada saat ada di dalam Mesir dalam perbudakan hampir tidak memerlukan uang. Then there was a season that you were in the wilderness and you needed a little money. Ada saatnya di mana saudara ada di padang belantara dan perlu sedikit uang. Now though, we're crossing Jordan into the promised land. Sekarang kita sudah menyeberangi Yordan memasuki tanah perjanjian. The land of milk and honey. Tanah yang melimpah dengan susu dan madunya. Tell the person near to you, I like milk and honey. Katakan kepada sebelah saudara, aku suka susu dan madu. When you cross into the land of milk and honey, Pada saat saudara sudah menyeberang masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu, this is when you walk in a covenant relationship. inilah saatnya saudara berjalan dalam persepakatan atau persahabatan perjanjian. When the supernatural is no longer occasional, but it is most of the time. Pada saat dimana yang adikodrati, supernatural itu bukan kadang-kadang lagi cuma dan menjadi sudah sering. In the book of Genesis, Di dalam Kejadian, the 12th chapter, pasalnya yang ke-12, a process takes place between the 12th chapter and the 20th chapter. ada proses yang terjadi dari Kejadian pasal 12 sampai Kejadian yang ke-20. A promise is made in the 12th chapter, Janji dibuat di pasal 12 and it becomes a covenant in the 17th chapter. dan kemudian menjadi sebuah ikrar janji pada pasal yang ke-17. Promises are not as strong as covenants. Karena janji itu tidaklah sekuat covenant atau ikrar janji. We'll read quickly from the 12th chapter, the first 3 verses. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy father's house unto a land that I will show thee. Kita membaca 3 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. I remember when you were looking at that new land, Saya ingat pada saat saudara melihat tanah yang baru. when many of you didn't even have a radio, Bahkan banyak dari saudara bahkan tidak memiliki radio. but you dared to believe God that you could own a radio station. Tetapi saudara berani mempercayai Allah bahwa saudara akan memiliki radio station. The new land looked so nice, Dan tanah yang baru itu kelihatan begitu bagus. but could it be? Tapi apakah itu bisa? And God brought the radio. Dan nyatanya Tuhan memberikan And radio. as you looked at land, you looked at small pieces of land. Pada saat saudara mencari tanah, cari tanah yang kecil. And Pastor brought back to my remembrance as we sat across the street from this land. Dan pastor saya ingat itu terus kemudian mengajak kita untuk menyeberang melihat tanah ini. We were together that day. Hari itu kami berdua Yes, that's the land. dan kita mengatakan oh ya ini tanahnya. How could we have such a big piece of land? Bagaimana kok kita bisa memiliki tanah yang seluas ini? But you believe the promise, Tapi saudara percaya kepada janji and now you have the land. dan saudara sungguh sekarang memiliki tanah ini. Next door was a big tennis court complex. Dan di sebelah itu tennis court Maybe we could can't have this, too big. dan mungkin kita enggak bisa memiliki, enggak lah terlalu besar. But then Pastor said, no, in this new land we can have big things. Dan kemudian pastor mengatakan, nanti di tanah yang baru kita akan memiliki banyak hal yang besar. Now you own both properties. Sekarang saudara sudah memiliki kedua properti ini. You have touched the world. Saudara sudah menjamah dunia. Semarang is on the map today because of the Holy Stadium here in Semarang. Dan Semarang ada di peta hari ini oleh karena Holy Stadium ada di Semarang ini. You have made your city famous. Saudara sudah menjadikan kota ini terkenal. But now you're going to make your God famous. Sekarang saudara akan membuat Allah saudara masyhur.
He says in that second verse, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. People everywhere live a better life because you exist. Orang-orang di mana-mana menjalani kehidupan yang lebih baik oleh karena saudara ada. Third verse, and I will bless them that bless thee and curse them that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham says, yes, I'll go. Abraham mengatakan, ya aku akan pergi. He takes Lot. Dia mengajak Lot, He's not supposed to do that. seharusnya dia tidak lakukan itu. A setback comes. Sehingga kemunduran terjadi. Half the land is lost Separuh tanah hilang as Lot chooses the best. karena Lot memilih yang terbaik. But Abraham rededicates himself to the Lord, makes things right. Tetapi Abraham menyerahkan diri kembali kepada Tuhan, membereskan segala sesuatu And he moves forward. dan dia maju terus. In the 14th chapter Di pasal yang ke-14, and the 18th verse, ayatnya yang ke-18, Abraham now comes into a financial agreement with God. Abraham sekarang tiba pada satu kesepakatan keuangan bersama dengan Allah. Listen very closely, Dengarkan baik-baik, because the things in the Bible are not things that's supposed to happen once. karena hal-hal di Alkitab ini bukanlah perkara yang cuma terjadi sekali. God wants them to happen again and again and again. Karena Allah ingin hal itu terjadi ulang lagi, terjadi lagi dan terjadi lagi. In that 18th verse, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him, and he said, blessed be Abraham, possessor of the Most High God, possessor of heaven and earth. And Abraham, if you'll read it carefully, brings forth tithes unto him. Ayat yang ke-18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan kalau saudara membaca dengan menyimak dengan baik-baik, Abraham memberikan perpuluhan. And now something happens. Nah kemudian sesuatu terjadi. Abraham says, I will not take that wealth from Sodom. Dan Abraham mengatakan, aku tidak akan mengambil kekayaan itu. No man will say that he made Abraham rich. Tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa orang tersebut yang menjadikan Abraham kaya. There is no explanation for the wealth of this church outside of the Lord Jesus Christ. Tidak ada penjelasan mengenai kekayaan dari gereja ini di luar Yesus Kristus. What's happening in this church is supernatural. Karena apa yang terjadi di gereja ini supernatural. 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 Now we find that in the 17th chapter, Nah kita dapati di Kejadian pasal 17. after some time of working out the relationship with God, Setelah beberapa saat, setelah mengerjakan hubungan dengan Allah, God says, I now come into covenant. Tuhan mengatakan sekarang aku mau masuk dalam covenant, ikrar janji. Promises are nice. Janji itu baik. I love God's promises. Saya suka dengan janji Allah. But I can stand even if my life is threatened on a covenant. Tapi saya akan tetap bisa berdiri teguh sekalipun hidup saya terancam oleh karena covenant atau A ikrar covenant janji. is being made with this church, with God. Dan sebuah covenant sudah dibuat antara Allah dengan gereja ini. The blessings of Abraham are your blessings as of this day. Dan berkat Abraham adalah berkat saudara sampai hari ini. You become a covenant people. Saudara menjadi umat perjanjian, You ikrar know, janji. you know it's stirred this week in your heart. Saudara tahu dan itu berkobar di sini dalam minggu ini di hati saudara. In this 17th chapter, Di pasal yang ke-17 ini, it says Abraham was 39 years old, was 90 years old. And the second verse, and I will make my covenant between me and thee, and I will multiply thee exceedingly. dikatakan ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya. Yang kedua, aku akan mengadakan covenant antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. In the promised time, you were a people of addition. Di
saat janji maka saudara menjadi umat yang ditambahkan. But in the covenant, you become a people of multiplication. Tapi di dalam ikrar janji atau covenant menjadi umat yang dilipat gandakan. One businessman already this morning began to tell me how big the business is becoming. Seorang pebisnis tadi pagi baru aja menceritakan kepada saya betapa bisnisnya menjadi besar sekali. Within just the last 2 days, a surge in business. Hanya dalam waktu 2 hari saja terjadi lonjakan bisnisnya. You go to the 4th verse, it says, "For me, behold, my covenant is with you." Ayat yang keempat, dari pihakku inilah covenantku dengan engkau. It's one thing to know that God makes covenants, but you have to know that He's making that covenant with you. Dan satu hal untuk mengetahui bahwa Allah membuat covenant. Tapi perkara yang lain lagi kalau mengetahui bahwa Allah itu membuat covenant dengan saudara. 6th verse, He says, "And I will make you exceedingly fruitful." Ayat yang ke-6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Exceedingly fruitful. Beranak cucu sangat banyak atau berbuah-buah sangat banyak. You've been fruitful, Saudara sudah berbuah-buah, but you must be ready for exceedingly fruitful. tapi saudara harus siap-siap untuk berbuah-buah banyak. How can we believe you, Brother John? Bagaimana kita bisa mempercayainya, Brother John? I told you these things when you were few. Saya mengatakan kepada saudara hal-hal ini saat saudara masih sedikit. Ask those that believed. Tanya kepada orang-orang yang percaya. They have exploded in finances. Mereka sudah mengalami peledakan dalam keuangan. When you built your building, Pada saat saudara membangun gedung saudara, no church in your nation planned parking spaces. tidak ada gereja di negara saudara yang lakukan itu. And you put so many, you thought, well, how could we ever have this many parking spaces? Ya, untuk lahan parkir, dan saudara pikir kan, aduh banyak banget, apakah memang begitu? But it's not enough parking spaces. Tapi ternyata lahan parkir yang sudah gede pun masih belum cukup. Most of your nation is just desiring to have a car in the family. Dan kebanyakan orang-orang di bangsa saudara perlu menginginkan satu mobil dalam satu Many keluarga. of you have 2 cars in your family. Banyak dari saudara punya 2 mobil dalam keluarga saudara. The prosperity of God is smiling on the holy stadium and its people. Dan prosperity atau kemakmuran dari Allah itu tersenyum kepada Holy Stadium dan orang-orang di dalamnya. And then the 8th verse. Ayat yang ke-8. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art stranger, and all the land of Canaan of an everlasting possession, and I will be their God. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Many say that they serve God, Banyak orang yang bilang, oh aku melayani Allah, and Jehovah is my God. Yehova adalah Allahku. But your God says in this book that He is your God. Tapi Allah saudara berkata dalam kitab ini bahwa Dia adalah Allah saudara. Covenants are times of commitment. Dan covenant itu adalah suatu komitmen, Now, satu komitmen. When He speaks of everlasting possession and everlasting covenant, Pada waktu Dia bicara mengenai sebuah milik untuk selama-lamanya dan covenant untuk selama-lamanya, you have moved into something unique. saudara memasuki sesuatu yang unik. Most pastors can't take their people where you're going today. Dan kebanyakan pastor bisa menerima apa yang saudara alami hari ini. Because they don't understand a basic fact about God's economy. Tidak bisa menerima karena apa? Mereka tidak mengerti dasar dari Allah mengenai ekonomi. God makes salt covenants. Allah Salt covenant. membuat perjanjian garam. God makes a covenant that's different than most people have ever heard. Allah membuat perjanjian yang berbeda dari apa yang pernah didengar orang. A salt covenant. Perjanjian garam. And that Abrahamic covenant Dan perjanjian Abraham ini is a salt covenant. adalah perjanjian garam. And salt covenants are firm without moving. Dan perjanjian garam itu teguh,
tanpa digoyahkan. But that's not new to you. Tapi ini bukan hal yang baru buat saudara. Your pastor has brought you into that truth. Karena pastor saudara sudah membawa saudara ke dalam kebenaran ini. Now you're going to step into an entirely new dimension. Tapi sekarang saudara akan melangkah memasuki dalam sebuah dimensi yang sama sekali baru. Go with me to the 20th chapter. Sekarang bersama saya ke Kejadian pasal yang ke-20. And when you come to the 20th chapter, Pada saat saudara sudah sampai ke pasal 20, there's a piece of truth here. ada sekeping kebenaran di sini. You know that Abraham and Sarah have been wanting a child. Saudara tahu bahwa Abraham dan Sarah menginginkan anak. They have been promised a child. Dan mereka sudah diberi janji untuk mendapat anak. In typology, Di dalam Abraham is a type of God. Dalam tipologi, Abraham itu melambangkan Allah. Sarah is a type of the church. Dan Sarah melambangkan gereja. The problem with having a child was not with Abraham. Dan masalah untuk tidak punya tidak punya anak ini bukan dari Abraham. Because he had Ishmael. Karena dia sudah punya Ismail. And after Sarah died, he had children with Keturah. Keturah. Dan setelah Sarah mati, dia juga punya anak dengan Keturah. The problem was Sarah had to get right to conceive. Dan masalahnya adalah Sarah itu belum punya hak untuk mengandung. The church had to get right to receive the next step. Dan gereja harus mendapat hak untuk mengandung, untuk langkah yang berikutnya. Now watch with me please. Perhatikan bersama dengan saya. In this time, Pada waktu ini, a prayer is made for Abimelech's house. sebuah doa dipanjatkan untuk rumah tangga Abimelek. There is a Bible truth Ada kebenaran Alkitab that whatever good thing you cause to happen for someone else, God will cause that same thing to happen to you. apabila saudara menyebabkan sebuah kebaikan terjadi kepada orang lain, maka Allah akan menyebabkan hal itu juga terjadi pada saudara. All these years, no child. Selama itu tidak ada anak. But now Abraham prays in this 17th verse, for Abimelech's house, all the wombs were closed in Abimelech's house. Abimelech's wife could not have children. Dan sekarang Abram berdoa untuk rumah Abimelek. Semua wanita-wanita di rumah tangga Abimelek itu mandul, tidak bisa punya anak. Dan Abram berdoa untuk itu. So Abraham prayed unto God, and God healed Abimelech and his wife and his handmaid servants, and they bare children. For the Lord had fast closed up the wombs of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan. Sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. We find now that Abraham prays to open the wombs in Abimelech's house. Kita dapati bahwa Abraham berdoa untuk supaya semua kandungan para wanita di rumah Abimelek itu terbuka. And a new chapter opens. Dan pasal baru terbuka. Different than anything has ever been before. Berbeda dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. The first verse of the 21st chapter. Pasal 21 ayat yang pertama. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken, and Sarah conceived. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya, maka mengandunglah Sarah. This church now stands at the new chapter. Gereja ini sekarang berdiri pada chapter yang baru. You've made it happen for people all over this nation and all over the world. Saudara sudah melakukannya bagi banyak orang di negara ini dan orang-orang dari negara-negara lain. But now the womb of this church is open. Tapi sekarang kandungan dari gereja ini terbuka. And conception comes. Dan kehamilan datang. The business deals will come to pass. Dan deal bisnis akan terjadi. The breakthroughs in your marriages will come to pass. Terobosan dalam pernikahan saudara terjadi. Your promotions will come forth.
promosi saudara datang. You are no longer a barren people. Saudara bukan lagi orang-orang yang mandul. You're no longer a people of these promises. Saudara bukan lagi orang-orang yang dari janji saja. You are now people of a covenant. Sekarang saudara adalah umat covenant. You have God's reputation on the line that He will deliver. Saudara memiliki reputasinya Allah yang dipertaruhkan bahwa dia pasti akan menjadikannya. I'm just ready to turn this to you, sir. Be just ready. I'm got just one or two more things to say. Dan saya I punya spoke to him. It's satu okay, it's okay. dua hal. Oke. Now watch this. Dengarkan ini. Abraham is now in the covenant, 17th chapter. Pasal 17, Abraham sekarang sudah ada di dalam covenant. And the first wealth of the wicked comes in his hand in the covenant. Dan kekayaan dari orang kafir yang pertama sekarang beralih di tangannya karena dia ada dalam covenant. And Abimelech in the 16th verse says, Abimelek di pasal yang ke-16 and berkata, unto Sarah he said, behold, I have given thy husband 1,000 pieces of silver. lalu kata Abimelek kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1,000 shikal perak. You are going to be given today Hari ini saudara akan diberi the beginning of your covenant money. awal dari uang covenant saudara. It's going to be put in your hand today. Akan ditaruh di tangan saudara hari ini. Wonderful, powerful things are about to be spoken in your ear. Dan hal-hal yang luar biasa, yang hebat akan disampaikan di telinga saudara. As your man of God comes, Pada saat hamba Tuhan datang, there are things you're going to see, there are things you're going to handle. ada hal-hal yang akan saudara lihat, ada hal-hal yang akan saudara tangani. The people that are not here today Orang-orang yang tidak mendengar hari ini will want to hear from you. What happened? What happened? What akan happened? ingin mendengar dari saudara, apa sih, kenapa sih, apa yang terjadi sih, apa yang terjadi? The new chapter opens Pasal baru terbuka now. sekarang. Come, Pastor. Come, Pastor. Hallelujah. Haleluya. Stand to one side. Saudara, siapa yang sudah menunggu lama akan janji Tuhan digenapi dalam hidupmu? Saya merasa bahwa memang ada banyak orang sudah menantikan apa yang Tuhan janjikan dan selama ini Anda setia. Itulah sebabnya saya percaya ketika Tuhan membuka Kejadian pasal 20 dan 21. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Bukan hanya kita yang mendapatkan. Saya mendengar ada hamba-hamba Tuhan lain juga terima pewahyuan yang sama. Tuhan berkata, berikan uang perjanjian kepada anak-anakku. Saudara sekalian, nanti setiap orang akan terima masing-masing satu, dan di uang itu kami beri tanda merah, supaya itu jangan Anda pakai untuk bayar parkir. Tapi sekaligus itu bukan jimat, tapi sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian. Saya mau cerita sesuatu yang saya yakin ini luar biasa. Saudara, anak saya Joseph bulan lalu ada di tempat dari Brother John Evans ini. Dan ketika menjelang pulang, Sister Pat memberikan sesuatu kepadanya. Dia berkata, aku ini selama dari sejak muda berdoa menggunakan akan selimut ini, buatan dari ibu saya. Dan dia seperti berkata, apapun yang aku minta kepada Tuhan, dia tidak pernah tidak memberikannya. Lalu kemudian karena dia sekarang jadi cucunya, dipotonglah sedikit saudara dari kain itu, dimasukkan di amplop dan disuruh membawa pulang. Sampai hari ini menurut saya bapaknya lebih pintar dan lebih cerdas. Saya melihat barang itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Lalu saya berkata dengan anak saya, pinjam ya, aku mau pakai ini. Dia ngomel-ngomel, ini punya aku, iya punyamu, tapi pinjam. Lalu kemudian satu hari saudara, ada seseorang datang dengan sakit yang orang berkata tidak ada obatnya. Ketika dia datang minta didoakan, Roh Kudus hanya ingatkan saya, kamu pinjamkan
potongan dari selimut itu. Dia bilang taruh di atas kepalanya. Dan pada waktu ditaruh di atas kepala, semua sakitnya hilang. Seketika dia bilang, hilang saudara. Apa poinnya saya cerita ini dengan saudara? Supaya Anda nanti kalau terima dengan pengertian. Dengan pengertian. Ketika saudara menghadapi pergumulan apapun, janji yang sebetulnya kenapa Tuhan masih belum juga tergenapi, Anda berdoa, engkau angkat di hadapan Tuhan. Engkau sembahyang, engkau angkat di hadapan Tuhan. Dan sesuatu akan terjadi. Saya mau cerita satu lagi, supaya Anda mengerti. Ini sudah terjadi cukup lama. Tapi buat saya setiap kali ada instruksi Tuhan. Nah saya mau berkata buat saudara, kami bagi ini karena instruksi Tuhan. Dan tiap kali instruksi Tuhan, efeknya luar biasa. Saya masih ingat satu hari kami masih tinggal di rumah yang lama. Rumah saya yang lama itu di belakang gereja yang permata. Tahun-tahun itu mulai kena banjir. Saya capek kebanjiran, saudara. Kalau Anda tahu orang kebanjiran itu enggak enak. Tengah malam harus bangun, gotongi barang, taruh di atas. Susah sekali. Satu hari ada seorang anak Tuhan bangun kompleks perumahan yang sekarang saya tinggal. Singkat cerita, suatu hari beliau ini berkata kepada saya begini, Pak, saya ulang tahun hari ini, tolong Bapak sharing sesuatu. Saya pergi ke tempat itu dengan anak laki saya, duduk lesehan, tidak ada pesta, hanya 5-6 orang dekatnya, kita makan nasi bungkus, dan setelah selesai dia berkata begini, Pak, kapan dong Bapak pindah di sini? Tempatnya di bukit, kalau itu sampai banjir, ya peristiwa Bahtera Nuh terulang, saudara. Jadi saya berkata, wah ini tempat ini enak, udaranya segar, rumahnya bagus karena rumah baru. Pertanyaannya adalah, kapan pindah sini? Saya berkata dalam hati, kepingin tapi tidak punya uang. Nah kalau sudah pengen tidak punya uang, jawabannya apa? Gampang. Artinya apa? Pengen tak punya uang, itu aja sudah. Dan beliau mengerti, pengusaha tahu jawaban diplomatisnya. Lalu kemudian dia berkata, ayo Pak, saya ajak lihat rumah contoh, mana yang cocok buat Bapak. Lalu saya diajak dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang kecil cuma saya lihat 2 detik, saya keluar lagi. Saya bilang kecil. Akhirnya saya dibawa ke rumah contoh yang paling besar. Dan waktu saya lihat di atas ada lantai 2, belakang ada taman, anak saya lari ke atas, turun lagi, langsung teriak-teriak, Papi, pindah sini, Pi, pindah sini. Dalam hati, sembayang, nah, ojo gembar-gembor tok, doa, aku juga mau. Lalu kemudian, saya harus tanya, harus jelas dong saudara, ini diberi atau suruh beli, ya kan? Nah, jangan terlalu GR. Saya bilang gini, Pak, ini kalau yang ini itu harganya berapa? Terus dia ngomong begini, Bapak itu ingin hanya rumahnya atau perabot semuanya komplit? Dalam hati ini ya, mau rumah plus perabot atau rumah tok uang nggak punya. Nekat saya bilang, dengan perabotnya sekalian. Saya hitungkan dulu ya Pak, nanti saya beri Bapak diskon khusus. Oh berarti nggak diberi saya, saudara, suruh beli. Oke ya, jelas kan? Nggak masalah dengan itu. Nggak masalah orang, itu kan normal sekali. Kemudian saya pulang, wah anak saya semangat. Kita pindah rumah baru, bla 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 bla. Saya diem aja, saya bilang Tuhan, aku tidak punya uang. Saudara, beberapa hari kemudian saya masih ingat. Pak Thomas itu datang pagi-pagi ke tempat saya, nganterin fax. Dan fax itu adalah penawaran. Rumah sekian, perabotnya ini dihitung semua. Saya nggak peduli perinciannya, percuma. Buat pusing, angka terakhir yang paling penting, saudara. Saya lihat angka terakhir itu, waduh saya bilang, seperti yang kuduga, di luar kemampuanku. Sudah hampir saya buang. Hampir saya buang. Itu cuma selembar kertas tuh saudara.
Belum soal covenant money loh, cuma selembar kertas fax. Hampir saya buang. Tiba-tiba suara Tuhan ngomong di hati saya, sekarang waktunya minta kepada Bapa yang di sorga, supaya dia beri kamu rumah baru. Terus saya bilang, amin Tuhan. Saya masuk kamar, saya kunci, saya mau berlutut ini. Roh Kudus berkata begini, tidak usah berlutut. Dia berkata, doa seperti Raja Hizkia berdoa. Nah, kalau Anda nggak baca Alkitab, ya nggak mudeng, saudara, ceritanya. Tapi Tuhan berkata, doa seperti Raja Hizkia berdoa. Anda tahu yang saya buat, saya ingat Alkitab cerita. Raja Hizkia pernah diberi surat, di mana dia dimaki-maki oleh musuhnya, dan Tuhan juga dimaki-maki. Maka surat itu dia hadapkan ke Tuhan begini. Dia laporkan ke Tuhan, seperti berkata, masa engkau dimaki-maki Tuhan? Tuhan tersinggung, musuh dihabisin, saudara. Nah, saya mengerti cerita itu, yang ngirim fax saya bukan musuh saya, teman baik saya. Tapi angka di bawah ini musuh besar saya, saudara. Karena jumlahnya saya nggak bisa beli. Ini sebuah angka penghinaan kepada anak raja. Makanya kalau ketika orang beri dulu, saya dikasih orang Jaguar tuh saya senang tuh, singkatannya bagus. Jangan ganggu anak raja. Keren, saudara. Saya bilang begini, oke, saya berdiri, saudara. Saya angkat fax itu di depan, saya begini. Serius, saya bilang, Tuhan, ini bukan dari musuhku. Tapi angka terakhir itu musuh kita bersama. Ini penghinaan. Bagaimana aku kok tidak punya uang untuk beli rumah ini? Angkat. Cuma sedetik, 2 detik saya doa gitu, saudara. Selesai, saya taruh di atas lemari dalam keadaan terbuka. Saya nggak guyon loh, saudara. Saya taruhnya begini. Kenapa? Kalau Tuhan misalnya pengen lihat lagi kan tinggal nginceng gini. Piroto. Nah, saya lakukan itu segenap hati. Selesai itu saya pergi ke kantor urusan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Terus saya di Jakarta seminar. Hari kedua, saya jam 3 pagi, saudara, saya kaget luar biasa. Di telinga kanan saya ada suara keras audible, sampai saya lompat. Dan suaranya berkata, minggu ini aku kasih kamu, beri kamu rumah baru. Saya lompat, saya bilang, siapa teriak? Saya lihat jam 3, enggak ada orang. Terus saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau engkau mau beri aku rumah, aku mau terima. Enggak usah ngesok, ya toh, wong Tuhan yang beri. Pulang, saudara, saya masih ingat itu hari Kamis. Kira-kira jam 4 sore, bapak yang punya perumahan itu telepon saya. Ini saya cerita apa adanya. Dia berkata begini, Pak Petrus, sudah terima faxnya Pak? Sudah Pak, puji Tuhan. Gimana Pak? Ya, seperti yang saya duga Pak. Di luar kemampuan saya nggak bisa bayar kalau segitu. Terus dia begini, gini aja Pak, sudahlah saya bantu Bapak. Gimana Pak bantunya? Bapak angsur aja Pak, 5 tahun. Bagi angsur 5 tahun. Saya hitung-hitung tiap bulan, wah berat. Saya bilang, masih berat Pak. Saya nggak punya ekstra segitu tiap bulan. Ya sudah, bagaimana kalau sekian juta tiap bulan? Saya bilang, maaf Pak, masih berat buat saya. Dia kejar lagi. Bapak kuatnya berapa tiap bulan? Dalam hati, orang kuat saya. Iya toh, mau berapa? Terus saya ngomong begini, Pak, boleh nggak saya ngomong dengan Bapak apa adanya? Saya ini hamba Tuhan. Harta paling berharga buat saya adalah saya ingin hatiku didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya ini sudah narget ke Bapak, katakanlah sebulan bayarnya berapa, maka dalam hidup saya punya target rohani, dan saya punya dikejar target keuangan. Kalau saya jadi pendeta, dan saya dikejar target keuangan, siapa yang menjamin kalau saya pelayanan, motivasinya tidak cari uang? Nah kalau saya sudah mulai cari uang Pak, hatiku akan rusak.
Nah, buat apa di kompleks yang begitu bagus Bapak bangun, tinggal hamba Tuhan yang hatinya Tuhan sudah tidak berkenan. Dan buat saya itu seperti bunuh diri, Pak. Dan saya berkata, saya nggak mungkin menjanjikan Bapak berapapun. Dan saya mau terima keadaan saya dengan berkata, mungkin memang masih di luar kemampuan. Ketika saya ngomong begitu, dia berkata, wah betul sekali Pak. Itu banyak orang sudah berubah hatinya, yang dikejar uang. Nah, Bapak kan juga mengerti, mohon saya jangan jadi korban berikutnya yang hatinya rusak, saya cukup mengerti diriku sendiri. Lalu kemudian dia bilang begini, Pak, bagaimana caranya Bapak bisa pindah sini? Saya bilang begini, yang pertama, saya tidak minta gratis, Pak. Tapi harus caranya ekstrim banget. Kalau enggak, memang enggak mungkin, Pak. Terus beliau diam cukup lama, karena harus menerjemahkan ekstrim banget itu harus ngerti, saudara. Tapi saya sudah diam, saya bahasa roh. Saya bilang, Tuhan, engkau yang janji loh ya, minggu ini aku dikasih rumah baru loh. Sudah tak angkat fax-nya loh. Angkanya musuh bersama, dia anakmu, aku anakmu. Angka terakhir itu loh, tagihan terakhir itu yang mengerikan. Dia ngomong begini, sudah begini aja Pak, Bapak pindah sini, ini rumah untuk Bapak, Bapak tidak usah bayar uang muka. Wah cocok tuh, karena memang nggak punya, cocok. Bapak mau bayar sampai kapan terserah, tidak ada bunga, semampunya, sesuai dengan kemampuan aja. Jangan Pak, sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan, saya berkata gitu. Ya itu oke. Jadi gimana Pak? Pindah aja Pak. Enggak usah pakai uang muka, tanpa bunga, tiap bulan terserah berapa, sampai kapan terserah. Saya bilang, nah itu ekstrim tuh. Lebih dari itu gratis. Ya toh saya bilang, deal ya Pak. Terus saya bilang ini, kita buat agreement dong Pak, tertulis dengan materai. Oh iya. Terus saya bilang, bagaimana Pak pengkalimatannya? Beliau berkata, silahkan Bapak yang tulis saja. Maunya bagaimana, saya tinggal teken tanda tangan. Tutup, amin. Saya minta teman saya, sarjana hukum. Tolong buat, aku mau beli rumah. Wih keren loh, pendeta beli rumah. Keren dong saya bilang. Rumahku gede nanti, bagus. Terus kemudian disusul. Nah kamu DP-nya berapa? Tidak ada DP. Bunganya berapa? Tidak ada bunga. Tiap bulan berapa? Jangan ditulis. Berapa lama? Jangan ditulis. Nah terus piye? Ya tulis saja. Pokoknya aku akan bayar sampai sejumlah itu tiap bulan sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Terus dia ngomong gini, mana ada jual beli kok ada berkat Tuhan. Aku ini sekolah hukum, nah hukum karma lu belum tahu. Hukum tabur tuai lu belum tahu, ini hukum tertinggi. Mana mungkin orangnya mau tanda tangan? Tolong dibuat. Nanti aku tunjukkan beliau tanda tangan tidak. Dia buat dengan ngomel, saudara. Terus diserahkan saya, rangkep dua dengan materai. Sore-sore saya antar ke tempat beliau. Saya bilang, Pak, bagaimana perjanjiannya begini? Dia baca, dia ngomong begini. Wah, bagus Pak, bagus. Nah, saya bilang, silahkan Pak, tanda tangan dulu. Ntar kalau saya kan dikira kepingin, memang kepingin sebetulnya. Sudah nggak tahan, saudara, kebanjiran terus. Saya pengen rumah baru. Dan dia tanda tangan, saya tanda tangan. Saudara, saya mau saksi buat saudara. Saya ngangsur kira-kira mungkin 3 bulan pertama itu lancar sekali. Lancar, tidak pernah meleset dari target saya. Tapi kecil. Ini beberapa tahun selesainya. Beliau ya oke aja. Tiap kali saya transfer, saya beritahu Pak sekian. Tapi itu nggak masuk akal, saudara. Nah setelah 3 bulan, kurang lebih ya, ada teman tuh kurang ajar, hamba Tuhan juga, ngomong begini, menurut aku ya, kamu ini orang yang menghalangi kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya bilang, kok bisa aku? Coba bayangin ya, semua sudah seminar, Yesus segera datang. Tuhan berdiri dari tahtanya, dia siap mau turun, dia ngelihat ke dunia, dia lihat kamu, dilema. Tak angkat,
utangnya dong lunas, tidak tak angkat, kasihan. Tuhan dilema, karena cintanya padamu, duduk lagi, tunggu, Petrus Agung rumahnya belum lunas, duduk lagi. Saya bilang kurang ajar ini orang ini. Itu ya, saya ngadep Tuhan lagi, saya bilang, Tuhan, masa aku dikira orang yang menghalangi kedatanganmu yang kedua kali. Itu 2 hari kemudian, saya lagi naik mobil, turun dari perumahan saya mau ke kantor. Roh Kudus ngomong sama saya, kekurangan rumah lunasina. Saya bilang pakai duitnya siapa? Tapi saya bilang, amin Tuhan, kirim duitnya, saya lunasi. Saya bersaksi buat saudara, dalam waktu 6 bulan sejak saat itu, Tuhan berkati luar biasa. Itu pada waktu puncak krisis moneter, saudara. Saya bayar terus 6 bulan. Total 9 bulan rumah saya lunas, saudara. Semua lunas. Begitu selesai saya masih ingat beliau datangin saya bilang, Pak terima kasih ya. Dulu saya berpikir saya memberkati pendeta. Tapi sekarang saya tahu pendeta memberkati saya. Waktu Krismon, terus tanya, Pak ada pendeta lagi yang seperti Bapak butuh rumah enggak? Sayang belum ada saudara. Tapi Anda harus mengerti. Cuma saya angkat loh facts di depan Tuhan. Karena sebuah perintah Tuhan. Doa seperti Raja Hizkia berdoa. Dan kalau kita mengerjakan seperti perintahnya Tuhan, Anda akan lihat sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidup saudara. Amen. So hari ini, saya mau Anda fokus, terima dengan iman. Saya minta tidak ada orang rebutan. Ini bukan saweran buat rebutan, saudara. Caranya bagaimana? Nanti kita berdoa, Anda sungguh-sungguh tanya Tuhan, berapa yang Tuhan mau Anda persembahkan buat Tuhan hari ini. Saya ingin kita lakukan dalam ketepatan. Kalau saudara tidak menghargai ini, lebih baik menurut saya ya, khusus minggu ini tidak usah memberi persembahan. Jangan, karena Tuhan sedang serius dengan kita. Maka saya berkata, mari memberi juga dengan serius. Tanya Tuhan sungguh-sungguh, berapa yang Tuhan mau. Karena ketaatanmu akan menentukan seberapa dahsyat itu akan kerja dalam hidup saudara. Siapa yang siap untuk terima anugerahnya? Amen. Your life is made up of moments. Dan kehidupan itu dibuat atau terjadi dari saat-saat. You live your moments for years, but moments decide your future. Dan karena ada saat di mana saudara menentukan masa depan saudara. Dan saat yang seperti itu akan saudara hidupi bertahun-tahun lamanya. This is a moment Dan momen ini adalah momen yang seperti itu. when your brothers and sisters are moving into the bigness of God. Pada saat saudara-saudari Anda masuk di dalam kebesaran Allah. Something was revealed to me this week. Sesuatu disingkapkan di dalam saya bahwa minggu ini Our sister said that she witnessed when the spirit of greatness came on this church. dan saudari kita, Bu Monica itu menyaksikan pada saat roh kebesaran itu masuk di dalam jemaat ini. But the half has not been told. Tetapi yang separuh itu belum diceritakan. The half has not been told. Yang separuh belum diceritakan. I want you to make a note on the back of your envelope today. Saya minta saudara membuat tulisan di balik amplop yang saudara terima hari ini. I want you to write just a little bit of a sentence. Saya minta saudara menulis kata-kata. Today is the beginning Hari ini adalah permulaan of my life with covenant money. dari hidupku dengan uang covenant. Today is the beginning of my life with covenant money. Hari ini adalah permulaan hidupku dengan uang covenant. Things will be different from this moment on with you.
Segala sesuatu akan menjadi berbeda sejak saat ini dalam hidup saudara. If there is a seriousness in what you do. Kalau saudara sungguh-sungguh serius dengan apa yang saudara lakukan. As you make this offering to God today, Pada saat saudara memberikan persembahan ini kepada Allah hari ini, go beyond your regular Sunday giving. Go beyond your regular Sunday giving. melampaui kebiasaan saudara memberi pada hari Minggu. And come into your best. Your Dan best. memberikan yang terbaik dari saudara. If you don't have it with you, Kalau saudara tidak membawanya, you make the promise. saudara buat janji. If you need an envelope, you begin to move your hand. Kalau saudara Ushers are memerlukan coming. amplop, saudara lambaikan tangan saudara, ushers akan memberikan amplop kepada saudara. If you don't have an envelope, you begin to lift your hand. Kalau saudara tidak masih belum punya amplop, lambaikan tangan, ushers akan menolong memberikan kepada saudara. Please hear me. Dengarkan saya. I have never, ever been to a church that was ready for the step that you're taking. Saya tidak pernah ada di sebuah gereja yang sudah siap untuk menerima apa yang akan saudara dapatkan. When you accomplished the Great Awakening last year, Pada saat saudara sudah menyelesaikan Great Awakening tahun lalu, you moved into a new dimension, saudara sebenarnya sudah memasuki dimensi yang baru. a whole new dimension. Dimensi yang sama sekali baru. So as you prepare now, you Saat Say the saudara sentence. mempersiapkan sekarang, ya, saat saudara siapkan, hari ini adalah permulaan baru hidupku dalam covenant. Tulis ya. I'm going to ask that when we come forward, Dan saya akan meminta pada saat nanti kita maju ke depan, that we keep the staircases moving. saya minta supaya ada satu baris supaya bisa terus alirannya itu lancar ya. Jadi ada satu baris untuk turun, baris yang sebelahnya untuk kembali ke tempat duduk. Follow the instructions from the ushers Dan ikuti instruksi dari para ushers and let's circulate down. sehingga terjadi sirkulasi, tidak ada yang macet tapi terus berjalan lancar. Baik yang maju ke depan maupun yang kembali ke tempat duduk. As you prepare that offering, Pada saat saudara mempersiapkan persembahan saudara, I think we're going to come forward into these, are they coming into these boxes? ya saya kira nanti persembahan akan ditaruh di dalam kotak-kotak yang sudah disediakan. Okay. As you make this offering, you go back to your seat. The service is not over after this offering is made. Ya, setelah saudara memberikan persembahan saudara, saudara kembali ke kursi saudara karena kebaktian belum Put them selesai. into the boxes. Silakan tetap kotak-kotaknya. And when do they get their coin? Okay. One moment, we have just a little preparation to make. Ya, tunggu saudara, ada satu persiapan yang kita akan lakukan. Give them instructions on how they're coming. Saudara, perhatikan baik-baik. Kita tidak ingin seperti orang datang kemudian taruh terus Anda pulang. Kita ingin hadapkan semua ke Tuhan. Buat saya ini serius sekali. Karena saya percaya akan sebegitu banyak orang akan terima terobosan tahun ini. Jadi walaupun butuh waktu, minta ketika nanti Anda datang, taruh persembahan, terima akan covenant money, terus kembali ke kursi saudara. Tolong teman-teman doorkeeper bisa atur supaya tidak macet. Kalau Anda jalan dengan tertib, ini akan cepat sekali. Tapi nanti sebelum kita tutup, kami akan tunjukkan satu gambar buat saudara. Dan ini untuk persiapan ibadah nanti malam. Nanti malam kita akan buat perjanjian garam. Saudara akan masing-masing terima roti dengan ditaruh garam di atasnya. Tapi gambar yang akan nanti kami tunjukkan, gambar yang akan kami tunjukkan, saya harap akan membuka, mencelikkan mata rohani kita, bahwa ini bukan sesuatu yang baru, tapi dari abad ke abad yang lalu orang sudah menyadarinya. Nanti saya akan tunjukkan, saya waktu pertama kali Brother John tunjukkan ke saya kaget saudara.
Saya bilang, saya nggak pernah menyangka bahwa sampai seperti itu. Nah, mengapa perjanjian garam itu perlu buat orang-orang yang akan jadi bendahara-bendahara kerajaan surga? Saya mau tanya, siapa yang ingin jadi bendahara kerajaan surga? Angkat tanganmu. Anda tidak bisa jadi bendahara kerajaan surga tanpa engkau punya perjanjian garam dengan Tuhan. Nanti selesai Anda memberi persembahan, kami akan tunjukkan gambarnya. Dan pribadi saya berkata, saya belum pernah melihat sejelas itu. Saya dulunya berkata, oh orang ini ya oke lah, seniman. Tapi hari ini saya berkata, dia ngerti Alkitab dan dia tunjukkan dengan detail sekali. Nah, siapa yang siap terima akan covenant money hari ini? Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, hamba akan lakukan, kami akan lakukan seperti yang kau perintahkan. Dan umatmu akan membawa korbanmu ini di hadapanmu. Dan setiap korban akan ditahirkan, disucikan dengan garam, sesuai dengan perintahmu hari ini. Kami lakukan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan Anda mulai maju ke depan.